Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana PT Mayora Indah Tbk atau MYOR tidak mengkhawatirkan tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dengan porsi penjualan ekspor yang lebih besar, pelemahan rupiah lebih menguntungkan terutama dari selisih nilai tukar. Dikutip dari keterangan perseroan Director and Global Marketing Director PT Mayora Indah Tbk, Ricky Afrianto, mengatakan risiko rugi akibat pelemahan mata uang rupiah masih bisa dikompensasi dengan besarnya pasar ekspor yang pembayarannya menggunakan mata uang dolar Amerika. Hal ini justru menguntungkan perseroan dan mendorong MYOR untuk mencatatkan laba dari selisih nilai tukar. Jika melihat pada laporan keuangan MYOR di semester 1 2023, penjualan ekspor tercatat di 6,31 triliun rupiah. Raihan ini naik 8,05% year on year jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu di 5,84 triliun rupiah. Tak hanya ekspor, MYOR juga tercatat memiliki porsi utang dalam dolar Amerika Serikat. Pada laporan keuangan per 30 Juni 2023, tercatat MYOR memiliki utang usaha dalam dolar Amerika atau dirupiahkan senilai 2,66 miliar rupiah. Pelemahan rupiah atau penguatan dolar akan menekan porsi utang perseroan. Terkait dengan kondisi ini, perseroan optimis kinerja akan tumbuh positif di tahun ini dengan target pertumbuhan pendapatan bisa menyentuh angka 30 triliun rupiah dan laba bersih kurang lebih di atas 2,5 triliun rupiah. Dari berbagai sumber untuk Adexchange. Ya, pemirsa, setelah mengalami penguatan cukup signifikan di sesi pertama pada pagi tadi, akhirnya di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini, MYOR sudah bergerak di zona merah. Langsung saja ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday-nya untuk MYOR di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda, pemirsa, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 2.650, sementara 2.640 merupakan level penutupan di hari sebelumnya. Artinya di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi MYOR sudah mengalami penguatan. Kemudian beberapa menit pasca pembukaan, tepatnya pada pukul 9 lewat 10 menit, MYOR menguat menuju ke level 2.700. Namun level ini tidak mampu dipertahankan di pukul 11.20 hingga penutupan sesi pertama pada siang tadi hingga pembukaan sesi kedua, penguatan lebih ke arah terbatas dan MYOR lebih cenderung bergerak flat di 2.660. Namun 1 jam jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, MYOR berbalik arah ke zona merah. Saat ini posisinya tertekan di 0,38% dan berada di level 2.630. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham MYOR di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Di perdagangan Mei, bergerak di level 2.560 di 2 Mei. 12 Mei mengalami penguatan yang cukup signifikan dan sudah berada di level 2.810 dan tampaknya ini merupakan level tertinggi dalam 6 bulan terakhir karena di perdagangan Juni, Juli, dan Agustus tampaknya lebih cenderung tertekan. Bahkan di Agustus di 2.440 secara intraday-nya mengalami pelemahan dan sebelumnya juga sempat tertekan ke 2.380. September MYOR kembali mengalami penguatan di 2.620. Kemudian di perdagangan Oktober ini mengalami volatilitas yang cukup tinggi dan pembukaan sesi kedua hari ini di 2.660 dan intraday-nya hari ini sempat tadi menyentuh di level 2.700. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak? Kita beralih ke grafis selanjutnya dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran 24,49 kali, sudah cukup tinggi dan sudah di atas 10 kali, pemirsa. PSR-nya di 2,01 kali, PBV-nya di kisaran 4,57 kali, dan PCFR-nya di kisaran 7,15 kali. Perkembangan dari sisi fundamental di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, kemudian juga dari sisi valuasi dan pergerakannya, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.